Selalu dalam hati saya sama dengan Pak SBY, saya berpikir bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh. Itu pemikiran saya. Kalau kita Pak, jelas menolak. Yang sudah menjadi bagian daripada daerah Provinsi Aceh selama ini, tetaplah dia menjadi daerah, menjadi milik pemerintah Provinsi Aceh. Jadi nggak ada lagi kata lain bahwa ini akan diambil alih, permasalahannya akan diambil alih oleh Presiden. Kita sangat apresiasi lah Pak Presiden Prabowo kalau beliau campur tangan dalam hal ini. Cobalah Pak Menteri Dalam Negeri itu bijaksana dan cerdas. Jangan lagi membuat konflik dengan Aceh. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi polemik kepemilikan 4 Pulau Sumut dan Aceh menuai keprihatinan PDI Sumut guys. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menolak keras dimasukkannya 4 Pulau Aceh ke wilayah Provinsi Sumatera Utara karena itu dinilai dapat membuka luka lama konflik di Aceh dulu guys. Jadi ini sangat keren guys. Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau kita Pak jelas menolak. Ini guys, menolak guys. Itu yang sudah dikelola Aceh selama ini, yang sudah menjadi bagian daripada daerah Provinsi Aceh selama ini, tetaplah dia menjadi daerah, menjadi milik pemerintah Provinsi Aceh. Jadi nggak ada lagi kata lain. Itulah pendapat saya. Saya sebagai ketua DPD Perjuangan Sumatera Utara dan saya sebagai DPR RI dari Sumut 2 ya, yang juga dekat dengan dapil saya, dan sebagai warga negara biasa, saya menyatakan itu tetap itu menjadi milik Provinsi Aceh. Ada saran Pak untuk Mendagri dan Pak Gubernur? Ada perkembangan baru yang saya lihat dan saya baca di beberapa media sosial dan di media cetak juga, bahwa ini akan diambil alih, permasalahannya akan diambil alih oleh Presiden. Kita sangat apresiasi lah Pak Presiden Prabowo kalau beliau campur tangan dalam hal ini. Kalaupun itu diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri, cobalah Pak Menteri Dalam Negeri itu bijaksana dan cerdas. Jangan lagi membuat konflik dengan Aceh. Aceh itu bagian daripada negara kita, bagian daripada warga Republik Indonesia, ya tetap diperlakukan secara adil. Jadi kami telah membicarakan soal 4 pulau, dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Nah, sehingga berdasarkan temuan dari bukti otentik yang didapat, kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, 2 gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi sengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara, NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Keren guys ini. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti, supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu
penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang. Jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Tapi apapun saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, kepada para menteri, para pejabat yang telah bekerja keras. Ya, saya sangat menghargai pekerjaan saudara, sangat menghargai kerjasama, teamwork. Saya merasakan teamwork kita sangat baik. Terima kasih. Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto. Dari ini semua, lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. Itu yang pertama. Hadirin yang saya muliakan, yang kedua, perdamaian Aceh itu tidak datang dengan sendirinya. Prosesnya panjang, mengalami pasang dan surut. Selama 5 tahun, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005, saya menjadi salah satu pelaku bersama yang lain. Pelaku yang lain hadir di ruangan ini. Karena selama 5 tahun pula, saya tidak pernah berhenti memohon petunjuk kebersamaan dengan para abu, para alim ulama. Saya tahu sebagian sudah berpulang ke rahmatullah, sebagian masih ada, dan generasi keduanya sekarang menggantikan posisi beliau. Selalu dalam hati saya sama dengan Pak SBY, saya berpikir bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh. Itu pemikiran saya. Jadi waktu saya Menteri Pertahanan, saya sudah merencanakan, dan saya setiap kali di Jakarta berurusan dengan tokoh-tokoh Aceh, saya berusaha di DPR bagaimana bisa membantu rakyat Aceh, masalah tanah dan sebagainya. Tapi itulah, sebagai seorang pimpinan, yaitu merasa dalam posisi pemimpin, kita merasa kalau datang tanpa membawa suatu ucapan nyata sebagai balas budi, rasanya malu. Jadi saya minta maaf, saya ingin datang dengan memberi sesuatu sebagai ungkapan balas budi saya kepada rakyat Aceh. Jelas Bang, itu bukan makna, itu identitas. Identitas kita bangsa Aceh. Jangan dikira kita yang kata lu hana juli dah kibarkan benderanya. Benderanya marwah, dan nyan alasan untuk kamu bahkan isu merdeka ya kon. Tapi isu memperjuangkan marwah dan harga diri selaku bangsa Aceh. Dan Indonesia harus mengingat, kita ini damai, bukan menyerang. Jadi jangan sulut konflik ini kembali terjadi. Sekian Bang. Oke. Otonomi khusus dan dana otsus Aceh itu diperpanjang dan dipermanenkan. Itu saja harapan kami, Republik Indonesia maupun dunia dapat mendengar rasa sakit hati kami yang diakibatkan oleh Republik Indonesia. Nah, ini wajib ini. Wajib. Ke tengah dong, ke tengah. Damai nih guys. Oke guys, jadi ini ada berita baru, yaitu polemik 4 pulau Aceh selesai, Mensesnek ini pelajaran bagi kita. Polemik kepemilikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah mengenai pentingnya penataan arsip negara yang rapi. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan keempat pulau tersebut ke wilayah teritorial Aceh didasarkan pada dua dokumen penting yang dimiliki negara. Dokumen-dokumen tersebut meliputi kesepakatan bersama antara pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah daerah istimewa Aceh tahun 92 yang disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri saat itu Jenderal Rudini. Selain itu, keputusan ini juga merujuk pada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 1992 tentang penegasan batas wilayah antara Provinsi Daerah tingkat 1 Sumatera Utara dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terbit pada 24 November 92. Prasetyo menekankan bahwa penertiban arsip sangat diperlukan mengingat kebanyaknya pulau Indonesia yang berdekatan dengan wilayah provinsi tertentu. Ia khawatir kasus serupa dapat terulang jika tidak diantisipasi dengan baik. Alternatif lain untuk mencegah polemik semacam ini adalah dengan membangun kesepakatan antara dua wilayah yang berbeda. Jadi itu guys beritanya. Menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.